Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Suryani, kelas PGSD 3 PPG Prajabatan Universitas Hamzah Wadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Sedangkan karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sehingga mana cita-cita atau tujuannya. Adapun karakter peserta didik itu ada 12. Yang pertama etnik, kedua kultural, ketiga status sosial, keempat minat, kelima perkembangan kognitif, keenam kemampuan awal, ketujuh gaya belajar, kedelapan motivasi, kesembilan perkembangan emosi, kesepuluh perkembangan sosial, kesebelas perkembangan moral, dan yang ke-12 perkembangan motorik. Karakter peserta didik yang pertama yaitu etnik. Etnik adalah kelompok sosial berdasarkan kesamaan keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, kultural. Kultural berkaitan dengan kebudayaan suatu kelompok tertentu serta kebiasaan mereka meliputi kepercayaan, tradisi, dan lain-lain. Yang ketiga, status sosial. Status sosial adalah kedudukan yang dipegang seseorang berdasarkan prestise atau kemampuan. Karakter yang keempat yaitu minat. Minat adalah ketertarikan seseorang pada sesuatu hal. Minat merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran dan perlu untuk selalu ditingkatkan. Yang kelima, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan dalam memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Perkembangan kognitif peserta didik umur sekolah dasar menurut Piase adalah pada tahap operasional konkret. Karakter yang keenam yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal adalah kemampuan atau pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang baru. Karakter yang ketujuh yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah gaya yang digunakan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Karakter yang kedelapan yaitu motivasi. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Karakter yang kesembilan yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi berkaitan dengan perasaan yang dialami anak setiap hari. Emosi juga berpengaruh pada proses pembelajaran peserta didik. Peserta didik dapat merasakan senang, aman, semangat, bahkan sebaliknya bisa merasakan sedih dan takut. Karakter yang ke-10 yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat. Kemampuan untuk interaksi atau berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain. Karakter yang ke-11, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan karakter yang ke-12 yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat, syaraf, dan otot. Pada anak ada motorik kasar dan motorik halus. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang karakter peserta didik, saya mengambil 5 peserta didik kelas 4B SDN 1 Sukamulya Timur. Peserta didik yang pertama yaitu Ade Rio Anendra, umur 9 tahun, tinggi badan 119 cm, dan berat badan 21 kg. Peserta didik yang kedua yaitu Muhammad Ridho Maulana, umur 10 tahun,
tinggi badan 128 cm dan berat badan 23 kg. Peserta didik yang ketiga yaitu Hana Soraya, umur 10 tahun, tinggi badan 118 cm dan berat badan 20 kg. Peserta didik yang keempat yaitu Intan Pazura, umur 9 tahun, tinggi badan 133 cm dan berat badan 40 kg. Dan peserta didik yang kelima yaitu Naila Fatia Irawan, umur 9 tahun, tinggi badan 133 cm dan berat badan 30 kg. Adapun karakter peserta didik yang kelima ini yaitu etnik dan kultural. Kelima peserta didik ini berasal dari desa yang sama yaitu Sukamulya, walaupun ada salah satu peserta didik yang berasal dari Sekarteja, tetapi mempunyai etnik dan kultur yang sama, seperti sama-sama budaya Sasak, bahasanya sama, budayanya sama, agamanya sama, dan lainnya. Karakter selanjutnya yaitu status sosial. Di antara kelima peserta didik ini rata-rata ibunya sebagai ibu rumah tangga dan bapaknya sebagai wira swasta, buruh, karyawan swasta, dan ada salah satu ayahnya seorang PNS. Selanjutnya minat. Dari kelima siswa ini mempunyai minat yang berbeda-beda, dilihat dari hobi mereka yang berbeda-beda, dan dalam proses pembelajaran pun mereka mempunyai ketertarikan pada salah satu mata pelajaran yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Dari kelima peserta didik ini rata-rata umur mereka 9 dan 10 tahun. Berdasarkan teori Piaget bahwa perkembangan kognitif mereka berada pada fase operasional konkret. Selanjutnya yaitu kemampuan awal. Dari kelima peserta didik ini rata-rata mempunyai kemampuan yang sama, yaitu sudah lancar membaca dan menulis. Namun ada peserta didik yang kemampuan awalnya cukup baik, yaitu Hana dan Rio. Ini terlihat ketika selalu aktif menjawab pertanyaan gurunya. Karakter selanjutnya yaitu gaya belajar. Dari kelima peserta didik ini mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, di mana Naila gaya belajarnya visual, Rio visual, Hana visual, Rido kinestetik, dan Intan kinestetik. Karakter selanjutnya yaitu motivasi. Dari kelima peserta didik ini mereka sudah mempunyai motivasi dalam diri mereka sendiri, namun mereka tetap perlu mendapatkan motivasi dari orang lain. Ini terlihat ketika dalam proses pembelajaran di kelas, gurunya tetap memberikan motivasi agar mereka semangat belajar. Selanjutnya perkembangan emosi. Perkembangan emosi kelima peserta didik ini hampir sama, namun masih ada beberapa mereka yang malu-malu ketika disuruh maju ke depan kelas. Karakter selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Kelima peserta didik ini perkembangan sosialnya hampir sama. Ini terlihat dengan kemampuannya berinteraksi dengan teman kelasnya, gurunya, dan teman kelas yang lain. Karakter yang selanjutnya yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral mereka hampir sama karena mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sama di sekolah dan lingkungan mereka juga sama. Dan karakter yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Kelima peserta didik ini mempunyai perkembangan fisik yang berbeda-beda, di mana Rio dan Hana mempunyai tubuh yang kecil dibandingkan ketiga temannya dan tingginya hampir sama. Intan mempunyai berat badan yang lebih dibandingkan keempat temannya, dan Naila dan Intan mempunyai tinggi yang sama dan hampir sama dengan Rido. Nah, berdasarkan hasil observasi pada kelima siswa ini, kita bisa mengetahui bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga penting bagi guru untuk memahami setiap karakter peserta didik agar pembelajaran yang akan dilakukan sesuai dengan karakter peserta didik. Cukup sekian pemaparan saya tentang karakter peserta didik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.